oh iya ya, ternyata salah satu iklim teater Jogja itu adalah jagat teater remaja yang justru waktu itu jarang sekali ada orang yang mengurusi. Ya, padahal kecintaan teater itu justru berawal dari sekolah, jagat yang bernama sekolah itu. Sebagai seorang yang menempuh pendidikan SMP dan SMA di akhir 90-an dan awal 2000-an, bagaimana saya bisa menyukai teater dan sastra misalnya, tetap mau tidak mau karena pengaruh dari seorang guru, Mas. Jadi guru itu sangat mempengaruhi tatkala itu, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Kemudian memberikan beberapa kesempatan untuk mengikuti lomba. Saya masih ingat waktu SMP dulu dan SMA itu ada beberapa perlombaan yang teater, seperti lomba pantomim, kemudian lomba teater itu sendiri, dan baca puisi. Itu yang memberi kesempatan itu ya guru. Jadi mau tidak mau kita disodorkan pada sebuah teks, sastra, drama, puisi. Itu yang kemudian ya karena latihan bertubi-tubi, berhari-hari, lama-kelamaan menjadi suka. Itu awal bagaimana saya kemudian ternyata menarik juga teater itu dan menjadi sebuah hobi, menjadi sebuah profesi sampai akhir. Jadi karena waktu SMA itu berkegiatan teater melalui guru dan ekstrakurikuler waktu itu, itulah yang kemudian mempengaruhi saya mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Karena di sana ada sastranya menjadi sangat menarik, dan biasanya di kampus itu ada kelompok kesenian dan saya juga terlibat di sana, terutama yang teater ya, kegiatan berteater. Tetapi ya sama saja, saya kira teater di kampus itu tidak bisa memberikan apa-apa, Mas. Tetap memang harus teater itu dolan. Di era-era tahun 2000-an teater itu masih ramai. Hampir setiap kampus itu memiliki teater. Setiap jurusan bahkan atau fakultas di semua kampus di Jogja itu sudah bertebaran teater. Waktu itu ya saya ikut teater kampus sebagai bagian dari mengembangkan diri. Meskipun kemudian saya mulai serius berteater itu ketika bertemu dengan Mas Rumbara dan Teater Alam waktu itu. Jadi di awal tahun 2010 saya gabung di Teater Alam waktu itu pada proyek pementasan Obrol Owo-Owo dan Petang di Taman, yang kebetulan saya harus berterima kasih kepada Bang Azwar AN, karena Azwar AN itu selalu meminta saya untuk latihan sejak pagi, padahal latihan regulernya itu siang hari. Jadi siang hari jam 2 itu baru teman-teman senior-senior Teater Alam latihan. Saya sejak pagi sudah ditelepon sama Bang Azwar dan diminta untuk berlatih sendiri, olah vokal, terutama olah rasa ya. Dan di situ menarik ketemu dengan Bang Azwar. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang saya rasa tidak bisa ditemui di kampus. Artinya saya kemudian mewarisi metode teater yang lawas dalam tanda kutip ya. Jadi metodenya itu tetap sugestif terus. Tetapi juga sangat teknis menurut saya. Karena di Teater Alam itu saya memperbaiki diri, misalnya ke vokal yang tepat itu seperti apa, itu Bang Azwar sangat mengajari saya secara teknis dan teoritis. Dan itulah yang kemudian menambah saya untuk sepertinya teater itu menjadi salah satu pilihan saya untuk jalan hidup dan keterampilan yang kemudian bisa mendukung saya dalam ranah ngajar. Karena
akhirnya hari ini saya kemudian menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru bahasa dan sastra Indonesia, sekaligus menjadi guru teater di beberapa sekolah atau madrasah. Entah mengapa ya, saya kemudian karena mungkin secara gen biologis atau turunan bapak saya itu seorang guru, meskipun guru ngaji, saya kemudian memiliki naluri pedagogik, Mas, naluri untuk mendidik orang. Jadi ya impiannya sepertinya ingin jadi guru gitu. Akhirnya itu yang kemudian mendasari saya untuk betul-betul akhirnya guru itu sekarang menjadi profesi saya. Guru bahasa Indonesia di kelas dan guru teater. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit resah atau khawatir karena teater anak atau teater remaja itu menurut saya jarang disentuh oleh teman-teman yang murni dia menjadi seniman. Misalnya kalau dikatakan, saya hampir jarang menemui ya guru teater dari sebuah kampus yang khusus memiliki jurusan teater. Jarang banget. Justru malah biasanya guru teater itu diambil dari guru bahasa Indonesia dan guru kesenian. Entah itu keseniannya seni rupa atau seni musik, jarang banget ya guru kesenian teater itu. Di situ saya merasa, oh iya ya, ternyata salah satu iklim teater Jogja itu adalah jagat teater remaja yang justru waktu itu jarang sekali ada orang yang mengurusi. Ya, padahal kecintaan teater itu justru berawal dari sekolah, jagat yang bernama sekolah itu. Yaitu saya, ini kayaknya kok tidak banyak ya ekstra teater yang betul-betul menjadi satu ritme tertentu dan menciptakan satu iklim tertentu yang katakanlah gayeng ke teater di Jogja. Karena waktu itu masih jarang sih SMA yang kemudian menggelar pagelaran tunggal atau pementasan tunggal di gedung-gedung pertunjukan, masih sangat jarang. Hanya beberapa SMA yang sudah mapan dan teaternya itu sudah lama sekali tua. Seperti SMA 3 yang sudah umurnya 40 tahun dan lain sebagainya. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri yang lain itu masih belum. Nah, di teater SMA itu sebenarnya teaternya apresiatif memang. Teater apresiatif itu ya karena posisi teater remaja itu sebagai sebuah ekstrakurikuler yang mendukung kemampuan anak, sehingga tujuannya pun tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya. Memang saya waktu itu mewajibkan ekstra teater untuk pentas sekecil apapun ya berproduksi menggarap sebuah naskah atau mengadakan semacam pementasan. Tetapi di beberapa sekolah yang saya ajar, karena mungkin tidak mampu secara organisator, struktur organisasi sekolahan, berkaitan dengan pendanaan, SDM-nya dan lain sebagainya, itu ya tidak muluk-muluk. Barangkali uji kompetensinya atau endingnya dari belajar setahun itu ya hanya baca puisi atau pantomim, yang itu hanya terjadi di sekolahan. Hari ini bagi saya merupakan salah satu kabar gembira, Mas, untuk perkembangan dunia teater. Karena hari ini hampir semua sekolah itu memiliki kelompok teater melalui wadah ekstrakurikuler. Bahkan sekarang sudah di lapisan SMP dan SD itu sudah ada beberapa sekolahan yang membuat ekstrakurikuler seni pertunjukan, khususnya teater dan teman-temannya ya turunan teater kan dongeng, pantomim dan lain sebagainya. Nah, di SMA itu lebih membahagiakan lagi karena setiap sekolah sekarang memiliki kelompok teater dan itu iklimnya sangat menarik.
pementasan-pementasan yang terjadi sangat menarik dan persaingan-persaingan yang terjadi itu sangat menarik juga. Bahkan menurut saya lebih menarik daripada fenomena teater di kampus atau teater independen yang hari ini mohon maaf industri seni pertunjukan atau industri teaternya itu hampir macet. Misalnya kalau pementasan teater independen itu tiketnya kalau produksinya budgetnya mungkin tidak banyak, justru hari ini teman-teman teater remaja, teater SMA itu sudah bisa menembus industri seni, industri teater. Anak-anak SMA itu kalau sekali produksi mereka bisa menghabiskan dana 100 juta, 50 juta. Dengan cara apa? Mencari sponsorship dan lain sebagainya. Ada semacam satu gerakan yang menurut saya luar biasa yang bisa dilakukan oleh teman-teman teater remaja itu, mereka bisa mandiri mencari duit karena memang subsidi dari sekolah juga kecil. Subsidi dari sekolah itu katakanlah 5 juta. Terus yang 45 juta teman-teman anggota ekstrakurikuler itu berusaha. Jadi mereka sama dengan saya dulu golek pakai dasi, kemudian cari sponsor di beberapa tempat yang bisa mendukung, entah itu bentuknya apa. Ada yang bentuknya fasilitas, bentuknya barang, ada juga yang bentuknya uang. Selain itu, kemandirian mereka untuk mewujudkan pentas produksi ini menarik dan patut dihargai. Mereka juga membuka usaha, Mas. Misalnya, saya mencontohkan misalnya SMA 5 ya. Teater Puspanegara itu setiap mau produksi, seluruh anggotanya itu harus berdagang. Berdagang. Jadi dodolan kaos, merchandise, dodolan makanan-makanan kecil, harganya 1.000 satu makanan itu mbak di 500 rupiah, 300 rupiah dan lain sebagainya selama berbulan-bulan hanya untuk mendanai sebuah pementasan. Dan tiketnya produksi itu menurut saya luar biasa. Silakan dicek itu. Tiket produksi sebuah teater sekolah itu bisa loh sampai 100.000, 75.000, 50.000, 35.000. Lebih hebat menurut saya daripada teater kampus yang seharga kencing 2 kali. 10.000 kan sama dengan kencing 5 kali berarti ya. Ada yang 5.000 pementasan teater seharga 5.000. Nah, artinya sebenarnya teater di sekolah itu sudah ada iklim karena sudah ada persaingan yang ketat. Hampir setiap anak SMA saya tanya ketika nonton pementasan itu selalu ingin berkompetisi dan nyanyi sekolah lain ketika pentas. Kemarin SMA sana pentas naskah A, kita pentas naskah B dengan tata lampu yang megah dengan setting artistik yang sangat wow gitu ya. Kalau soal estetika saya pikir kita tidak layak ya menilai sebuah pementasan hanya dari sudut kesenian. Tidak, tapi banyak hal yang perlu kita sikapi dengan baik menurut saya. Ya, teater anak, teater remaja itu masih apresiator ya. Dia, teman-teman SMA ini paling enggak pembebasan mentalnya sudah selesai. Soal lain itu ya soal lain. Artinya nilai lain itu nanti tergantung kita menyikapi masing-masing. Bagi saya teater sekolah atau teater remaja itu perlu diopeni, terutama mungkin kepada teman-teman semua yang terlalu suntuk berkesenian sehingga melupakan pembinaan terhadap generasi selanjutnya. Saya mungkin sebagai orang yang banyak bersinggungan dengan teater sekolah, kuncinya itu sebenarnya adalah membangun generasi. Artinya apa? Kalau di kampus-kampus jarang ada anggota teater baru, misalnya kampus kesenian jurusan teater sepi, atau di kampus-kampus lain UKM teater sepi, sebenarnya kuncinya justru di masa remaja atau masa sekolah itu. Nah, harapan saya kemudian teater remaja itu bisa terus diopeni tadi, dirawat, dan teman-teman sepertinya perlu terlibat dan perlu bekerja sama, bersinggungan dengan teman-teman teater remaja. Apalagi kalau menurut saya teater sekolah atau teater remaja itu bisa menciptakan satu situasi yang menarik ketika digarap serius. Di sela-sela kenakalan remaja yang barangkali sudah sangat
parah dianggap, atau penyimpangan-penyimpangan di masa-masa remaja yang berpotensi ke hal-hal yang negatif. Bagi saya teater hari ini harus kita bedakan dengan teater yang dahulu. Frame orang teater hari ini bagi saya bersih. Di sela-sela anggapan paradigma yang banyak guru kadang sengit dengan orang teater, atau banyak orang tua melarang kegiatan anaknya untuk berteater karena frame-nya teater itu selalu orangnya urakan, orangnya katok bolong. Hari ini sudah berubah. Justru kalau saya di sekolah saya misalnya, orang yang ikut teater itu malah jurusan sains. Eksak itu lebih banyak daripada yang sosial. Ini kan hal yang menarik. Dan orang-orangnya bersih. Mereka belajar teater itu ya untuk satu, pembebasan mental, dua, pengalian kenakalan remaja, sehingga mereka lebih berani, mereka lebih asik untuk berekspresi. Teater remaja yang hari ini sudah sangat hidup, iklim kreatifnya semakin baik. Menurut saya perlu ditangkap dengan hal yang kreatif juga oleh teman-teman. Karena terus terang kalau kita membicarakan teater remaja hari ini itu sebenarnya kurang satu event atau kurang satu acara yang bisa lebih nggayengke lagi iklim ini. Misalnya festival teater remaja hari ini sudah nggak ada. Pemerintah sudah tidak membuat lomba teater lagi, nggak ada. FAS 2N sudah ganti lomba monolog. Menurut saya ini perlu digarap. Itu yang pertama. Yang kedua, nah hari ini hampir tidak ada forum komunikasi teater remaja. Jadi pementasan yang sebanyak ini, yang setiap bulan saya selalu membaca poster pementasan di gedung-gedung pertunjukan, eman-eman kalau tidak diadakan semacam persatuan atau paguyuban teater remaja. Supaya teater remaja juga naik kelas. Kan menarik ya, ketika seorang anak teater, anak sekolah menciptakan satu produksi dengan kemandirian memproduksi. Harapan saya sebenarnya, anak itu bisa menciptakan naskah sendiri, kemudian menggelar keproduksian dengan mandiri dan lain sebagainya. Saya pinter, yang kemudian selanjutnya akan menciptakan satu personal orang-orang teater yang berkualitas di Jogja.